Astagfirullah. Halo semuanya, kembali lagi di channel Pricebook Otomotif bersama gue Dimas Okta. Sekarang gue udah sama all new Honda BR-V 2022. Tapi ini nggak sekedar bodinya yang baru, tapi dia semuanya baru. Mesinnya, bodinya, interiornya, semuanya baru. Gimana detailnya soal si Honda BR-V baru ini? Tonton terus sampai habis. Nah, untuk tipe apa aja yang dijual, itu sudah diumumkan secara resmi, namun memang harganya belum ada. Honda baru merilis harga termurahnya, yaitu mulai dari 260 juta, dan pasti itu tipe yang terbawah. Nah, sementara kami udah mendengar rumor dari sales, tapi ini bukan rilis resmi dari Honda ya. Katanya untuk tipe tertingginya seperti yang ini, yaitu Prestige dengan Honda Sensing, katanya akan dijual dengan harga 306 juta rupiah. Cuma balik lagi, itu belum resmi, itu baru rumor aja. Nah, sementara untuk tipenya, 6 tipe itu apa aja yang ada? Yang jelas, dia ada 2 pilihan transmisi, yaitu CVT dan manual. Dan manualnya, spesial BR-V itu manualnya 6 speed. Jadi, mulai dari tipe S, hanya dengan transmisi manual, kemudian ada E-manual, E-CVT, dan kemudian ada tipe Prestige dan Prestige with Honda Sensing. Jadi tipe Prestige-nya beda nih, ada 2. Pertama kita ngomongin dulu soal mesinnya yang baru. Mesin ini sama dengan yang digunakan Honda City Hatchback, yaitu 1500 cc, tenaganya 121 PS dengan torsi 145 Nm. Emang secara tenaga dia nggak beda jauh banget sama yang lama, tapi dia teknologinya berubah. Kalau yang lama itu pakai SOHC, sekarang dia udah pakai DOHC. Dan Honda mengklaim mesin ini lebih irit sekitar 3% daripada mesin yang lama. Semuanya baru, fitur-fiturnya juga baru, dan sekarang pertama di kelasnya dia punya remote engine start. Cuma nggak bisa kita praktekin di sini. Kalau di sini mesinnya dinyalain, kita disikat sama security yang ada. Nah, sekarang kita ngomongin desain depannya. Dia itu Q desainnya nggak beda jauh dengan konsepnya, yaitu Honda N7X. Dia pakai grill yang cukup gede kalau dibandingin dengan generasi sebelumnya. Ini cukup gede, dan ini sekarang semuanya itu serba hitam, kecuali di atas ini dan logo Hondanya dia masih berwarna chrome. Dan juga dia dapat update yang lumayan signifikan, karena sekarang lampunya dia sudah menggunakan LED semua, di RL. Lampu ininya nih ya, yang mirip-mirip sama Honda Jazz, City Hatchback, dan segala macam. Honda Accord juga mirip, dan dia sekarang fog lamp-nya itu juga menggunakan LED. Nah, yang paling kentara bedanya adalah di bagian bawah sini, karena kalau yang pas Honda N7X dia kan kayak taring ke atas gitu, kelihatan banget. Nah, kalau di sini mungkin digambar dia itu nggak terlalu kelihatan, tapi padahal masih kayak gitu. Ya nyaru aja sih sama warna mobilnya sebenarnya. Kalau misalnya warna yang lain, nggak tahu apakah ini kelihatan juga apa nggak. Tapi kayaknya kalau untuk di warna White Orchid Pearl atau Lunar Silver Metallic sih nggak terlalu kelihatan gitu ya. Nah, yang satu nggak kelihatan di sini adalah fitur radar dari mobil ini. Yes, mobil ini udah menggunakan Honda Sensing. Itu fitur safety pertama di kelasnya yang pakai sensingan. Dan biasanya kan kalau mobil yang harganya terjangkau itu modul radarnya tuh kelihatan gitu di depan. Tapi ini Honda nice work, karena dia nggak kelihatan modulnya, dia cuma kelihatan kamera doang di sini. Ya, ini standar lah ya. Sekarang kita lihat ke sampingnya kayak gimana. Sekarang kita lihat ke sampingnya, bedanya apa sih? Kalau secara desain dia emang masih kelihatan sama, mirip dengan BR-V yang lama. Cuma bedanya ini bener-bener mobil baru. Kalau BR-V yang lama itu kan mobilio ditinggiin, dikasih aksen-aksen yang biar kelihatan gahar. Kalau ini bener-bener baru. Dan sekarang dia menggunakan velg ukuran 17 inci. Tapi untuk velgnya dia masih dapat velg yang lama. BR-V Prestige yang lama itu velgnya sama kayak gini juga, cuma dia ukurannya 16 inci. Kalau yang ini udah 17. Dan ban ini tuh agak offset gitu keluar, makanya dia desainnya ada cowakannya sedikit gitu ya keluar ya, untuk nutupin bannya agar nggak terlalu offset keluar gitu. Nah, Q desain yang lama kelihatannya dari mana? Nih, dari sini nih. Ini masih kelihatan banget. Kalau ini seekor Honda BR-V ya. Selain itu, dia juga udah jelas tadi udah ditunjukin remote-nya kalau dia udah menggunakan passive keyless entry. Jadi tinggal tekan tombol di sini untuk kunci, kalau mau buka juga tinggal tekan tombol di sini. Sekarang kita lihat di belakang kayak gimana desainnya. Nah, desain belakangnya ini bener-bener mirip dengan konsepnya, yaitu Honda N7X. Dia pakai lampu yang LED bar kayak gini ya, yang mirip sama Honda City Hatchback sebenarnya. Cuma itu bukan suatu hal yang jelek, itu justru bagus, karena dia itu bukan apa ya, bukan klaster lampu terus ditutup mika, enggak, dia itu nonjol di sini. Ini 3 dimensi. Jadi itu attention to detail yang sangat bagus dari Honda.
Nah, kemudian karena ini tipe Prestige, makanya ada logo Prestige-nya. Dan upgrade dari generasi sebelumnya adalah sekarang dia memiliki 4 sensor parkir. Kalau yang dulu cuma 2 ditambah dengan kamera parkir. Di sini juga udah ada kamera parkir. Sekarang kita lihat bagaimana kepraktisannya. Karena ini adalah sebuah SUV 7-seater yang ditunjukkan untuk keperluan keluarga. BTW ini udah dilipat, kita naikin dulu. Seapa sih bagasinya kalau ini naik semua? Ini BTW belum paling rebah. Kalau posisi duduk belakang paling rebah, well, dia masih ada space, cuma emang nggak gede, tapi cukupan lah kalau buat bawa barang-barang sehari-hari masih oke. Kalau ini masih kurang, kita bisa ngelipat lagi. Cuma kalau BRV yang dulu ataupun Honda Mobilio itu dia bisa dilipat ke atas lagi joknya. Kalau ini dia nggak bisa, tapi tray-nya ini bisa kita naikin biar dia rata lantai. Jadi kalau misalnya mau bawa barang yang panjang, kita bisa buka jok tengahnya juga. Tapi mungkin kalau untuk barang tinggi agak kemakan space tingginya karena ini ada lubang di bawah ini. Mungkin untuk menyimpan barang rahasia Anda mungkin bisa di bawah situ. Sekarang gini, karena BRV itu terkenal sebagai LSUV yang memiliki akomodasi paling lega untuk penumpang. Makanya gua pengen nyoba apakah orang dengan tinggi 175 cm seperti gue dan badan sebesar gue nyaman duduk di driver, di tengah, dan di belakang. Sekarang kita coba dulu ke depan. Ini untuk posisi duduk di depan ya. Ya, dia baru tilt aja, masih belum bisa teleskopik seperti yang lama. Kita atur dulu posisi paling nyaman untuk mengemudi kami. Sekitar 175 cm, oke. Dan ini kursinya dia ada pengatur ketinggian juga. Ya. Kalau misalnya yang sukanya tuh posisi commanding, nah ini cocok nih. Yang paling ideal untuk kami, tinggi 175 cm. Sekarang bagaimana duduk di tengahnya. Nah, sekarang gimana duduk di tengahnya? Ini kita naikin dulu ya, headrest ya. Duduk di tengahnya, ini posisi mengemudi kami, tinggi kami 175 cm. Dan ini masih cukup lega untuk legroomnya. Headroom juga sangat aman ini. Dan di sini juga dia ada AC double blower, sudah jelas. Ini posisi belum yang paling mundur. Kalau yang paling mundur, dia bisa selonjoran kayak gini. Dan joknya ini dia menyangga ya, untuk at least untuk yang tingginya sama dengan kami, dia joknya cukup menyangga paha. Kalau yang lama itu kurang menyangga, jadi kita harus melebar ini. Kalau ini lebih nyaman joknya. Dan juga dia dari depan sampai belakang sudah menggunakan jok kulit, dan di armrest bagian pintu pun dia ada empuk-empuknya. Ya at least yang kesentuh tangan dia empuk lah. Ini upgrade yang cukup lumayan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan nggak di downgrade gitu. Biasanya kan di depan doang, empuk-empuk di sini. Namun kemungkinan karena ini tipe yang tertinggi, Prestige with Honda Sensing, makanya dia dapat semua kemewahan ini, kulit, door trim yang empuk. Nggak tahu nanti kalau misalnya mulai dari tipe S sampai tipe E akan seperti apa. Speknya mungkin agak berbeda karena itu kan versi yang lebih murah ya. Nah, kemudian di sini juga dia sudah mendapatkan armrest, walaupun armrestnya nggak gede, tapi ini cukup lah, mirip-mirip sama punyanya si RV. Jadi di tengah sini cukup nyaman. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya penumpang belakang ini sengketa? Ya, kita majuin dikit ya. Mungkin di belakang akan lebih lega. Ini sebenarnya untuk ukuran badan sebesar kami agak susah untuk masuk ke belakang ya. Cuma ya kita coba lah, karena dia harusnya sih lebih lega dari yang generasi sebelumnya. Kami agak ragu ini gimana masuknya ya. Waduh, agak susah juga. Aduh. Headrest kita naikin dulu. Ya kalau misalnya yang tengah ini penumpangnya egois dan nggak mau ngasih ruang, ini mentok ruang kakinya. Karena mungkin yang di belakang sini adalah tahta terendah dalam keluarga dan tidak bisa protes kalau misalnya nggak dikasih ruang. Cuma kalau misalnya kita mau bernegosiasi dengan yang tengah, mungkin ini masih bisa dapat ruang yang cukup. Coba kita minta tolong dulu ke Mas Endi, Mas tolong majuin Mas. Nah segitu. Ini paling maju ya? Coba setengah aja Mas. Ya segini. Ya kalau dimajuin dikit, terus ini agak kerebahannya dinaikin, well masih dapat ruang yang cukup nyaman untuk badan yang sebesar kami. Mungkin kalau misalnya badan Anda lebih kurus, lebih nyaman lagi. Dan kaki masih bisa masuk ke tengah. Biasanya di kelas ini kaki itu udah nggak bisa masuk kalau di belakang sini. Tapi di sini masih dapat ruangan yang cukup lumayan. Coba kalau misalnya ini dimajukan full ya. Mas, minta tolong Mas dimajukan full. Ini bisa lebih lega lagi. Well, emang untuk akomodasi BRV selalu yang terbaik di kelasnya. Sekarang baru kita bahas apa aja yang ada di instrumen cluster dan di head unitnya. Ini semuanya baru semua. Ya, ini posisi mengemudinya sudah diatur sedemikian rupa dengan posisi mengemudi kami. Well, ketika masuk ke Honda BRV ini, terasa semuanya itu refreshment-nya benar-benar bagus gitu. Contohnya,
Sekarang dia dashboardnya modelnya baru, benar-benar baru, mirip-mirip sama CR-V ya, ini kisi-kisi AC-nya. Dan dia di dashboardnya juga ada empuk-empukan nih di sebelah sini nih. Empuk-empuk, dan di sini panel glossy. Kelihatannya tuh jadi bagus banget. Mungkin ya gimana ya? Memang ya jarang sih ya megang-megang di sini, tapi seenggaknya ketika megang ini, wah empuk nih enak ya kan. Memang yang empuk-empuk tuh biasanya enak gitu loh. Nah, kemudian tirnya juga dia baru sekarang. Dia dilapis kulit, tapi kemungkinan ini hanya ada akan di tipe Prestige aja. Mungkin kalau yang tipe E atau S mungkin nggak akan dapat kulit, tapi bentuknya mungkin masih sama ya. Dan dia kan interiornya sekarang bener-bener full hitam. Dari bawah sampai atas hitam semua, nggak kayak yang generasi sebelumnya, bawahnya hitam, atasnya beige. Agak kurang gimana, kalau ini tuh jadi bener-bener bagus. Dan sekarang dia juga dapat tweeter di sini yang nggak kehalangan sama dashboardnya. Jadi ini upgrade yang bener-bener bagus. Nah, kemudian speakernya di sini dia ada 4 tambah tweeter 2, ada 6. Nah, untuk sun visor ya sekarang dia dapat vanity mirror dan ada lampunya. Akhirnya ya dikasih vanity mirror yang proper gitu. Nah, kemudian kita ke mana lagi, ini sekarang dia ada empuk-empuknya, tadi udah diomongin di belakang. Di sini pintu dia ada panel silvernya yang memang kayak satin silver gitu sih, yang emang kami suka dari dulu, yang selalu ada di Honda gitu. Nah, dia transmisinya sekarang juga baru modelnya, nggak pakai yang lama lagi, nggak kayak Honda Jazz lama gitu ya terus ditempel di sini. Ini upgrade yang sangat bagus. Nah, di sini dia ada armrest yang punya console box juga. Cuma emang ini nggak bisa dimaju mundurin ya untuk armrestnya, dan rem tangan dia masih manual. Nah, kemudian dia di sini ada power outlet dan ada 2 slot USB. Jadi yang satu ini buat ngecas, yang satu dia untuk Android Auto dan Apple CarPlay. Ya, head unitnya sekarang sudah support Android Auto dan Apple CarPlay. Banyak di pesaing-pesaingnya yang belum support fitur itu gitu. Dan dia juga head unitnya baru ya, walaupun ini head unit aftermarket, setidaknya ini lebih bagus daripada yang generasi sebelumnya karena dia nggak ngelek-ngelek. Ini cepet semua. Responnya begitu di touch dia langsung respon. Bagus lah pokoknya lah. Dia di sini juga AC sudah digital, cuma yang kami perhatikan adalah dia nggak ada lagi opsi open close air-nya seperti yang lama. Dia ya udah emang open close air juga nggak terlalu berguna ya di Indonesia gitu, karena begitu kita buka open close air-nya biasanya tuh langsung masuk bau-bau asap, bau-bau comberan, bau-bau radikalisme juga masuk gitu. Jadi ya ini ya udahlah nggak masalah gitu. Nah, sekarang kita ke kolom setirnya. Dia sudah ada audio steering switch, sudah jelas ya, di kelasnya masa nggak ada. Ini ada audio steering switch, dan yang paling penting ini yang di sebelah kanan nih, dia ada tombol-tombol untuk mengatur Honda Sensing-nya. Honda Sensing itu ada road departure mitigation system, lane keeping assist system, ada collision mitigation braking system, dan juga ada adaptive cruise control. Dan dia ada juga ini apa namanya, jadi kalau misalnya lead vehicle driving way, jadi kalau misalnya kita lagi main HP gitu ya, BTW gue nggak megang HP sekarang, lagi main HP di lampu merah atau macet, ketika mobil depan udah jalan, dia akan memperingatkan kita kalau kita itu disuruh jalan, woi jalan woi gitu loh, jangan bikin macet di belakang. Honda Sensing itu juga satu paket dengan Lane Watch, yaitu fitur kalau misalnya kita nyalain sen ke kiri, dia akan menampilkan citra dari spion kiri, ya seperti yang ada di Honda Accord, cuma memang belum kamera 360, dan bahkan juga kita bisa menekan tombol yang ada di sini untuk mengaktifkan kamera tersebut yang citranya akan muncul di head unit. Astagfirullah. Si Hakim ngapain di sini, oi? Ya, itu sebuah upgrade yang sangat-sangat bagus dari Honda, dan pertama kali di kelas ya menggunakan sistem radar seperti itu. Tidak ada di kelas LSUV maupun LMPV lain yang menggunakan sistem radar. Dan dia lampunya juga sudah auto, tapi wipernya belum. Sekarang kita masuk ke instrumen clusternya. Meskipun ya instrumen clusternya dia masih analog, cuma ini upgrade yang bagus karena dia menggunakan 2 dial yang besar seperti itu. Jadi kelihatan lebih sporty. Ini sebuah upgrade dari generasi sebelumnya. Ini sebenarnya mirip-mirip sama Honda City hatchback. Cuma ini tetap bagus kalau ditaruh di BR-V. Nah, kemudian dia menggunakan MID yang full TFT sekarang. Nggak lagi yang analog seperti yang dulu. Dan sisanya ya lampu-lampu indikator semua, pokoknya ini kelihatan cocok lah, kelihatan bagus gitu di mata. Cuma memang dia tetap belum dilengkapi dengan pedal shift seperti versi yang di Thailand. Nah, sementara bagaimana untuk fitur safety-nya? Well, selain Honda Sensing ya, dia sudah menggunakan rem ABS,
EB, DBA itu udah menjadi standar. Dan untuk di tipe Prestige ini, dia sudah mendapatkan traction control dan hill start assist. Nah, sementara bagaimana untuk airbagnya? Well, kalau kami hitung, airbagnya di depan ini ada 2, kemudian di jok juga di depan ada 2, dan di curtain juga ada 2 kanan kiri. Berarti total mobil ini memiliki 6 airbag. Ya memang itu bukan yang pertama di kelasnya, karena sudah ada yang menggunakan 7 airbag, cuma itu merupakan upgrade yang sangat baik dari Honda. Nah, bagaimana interiornya ini? Well, ini menjadi interior yang sangat menyenangkan untuk Anda gunakan sehari-hari. Itu dia tadi first impression kami mengenai all new Honda BR-V 2022 ini. Well, untuk harganya kami belum mendapatkan rilis resminya dari Honda, hanya saja baru mendapatkan harga mulainya, yaitu mulai 260 juta rupiah. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini worth the wait? Tulis di kolom komentar di bawah. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.